paslon nomor urut 3 untuk mengambil soal yang ada di Dispok. Silakan. Silakan dibuka, Bapak, nanti perlihatkan kepada publik. Terima kasih, kembali ke tempat, Pak. Jadi pasangan calon nomor 3 memilih soal huruf C, dan kita buka sekarang soal huruf C. Kita lihat masih disegel, dan ini C. Untuk paslon 3, pertanyaan dari masyarakat. Dalam upaya menyelesaikan persoalan daerah terkait dengan kesejahteraan masyarakat, tidak semata diukur dari kemapanan ekonomi dan pembangunan fisik. Kesejahteraan dan kemajuan juga berdimensi sosial dan budaya. Bahasa daerah merupakan kekayaan budaya nasional yang harus dihormati dan dipelihara oleh negara. Pertanyaan: apa kebijakan strategis dan langkah konkret yang akan saudara lakukan sebagai bupati dan wakil bupati jika Anda berdua terpilih nantinya untuk memelihara dan melestarikan bahasa daerah di Kabupaten Banggai agar tidak punah dan tetap digunakan oleh generasi milenial? Apa pula program konkret yang akan dilaksanakan untuk menjadikan budaya daerah sebagai bagian integral dari pengembangan budaya nasional? Waktu Anda 3 menit dari sekarang. Terima kasih moderator. Jadi kaitan dengan bagaimana kebudayaan daerah, tentu saja pengalaman kami sebagai bupati 4 tahun terakhir ini mengangkat satu keadaan yang luar biasa terhadap visi kami dengan tentu saja memperhatikan kearifan lokal. Apa yang kami angkat? Tahun kedua pemerintahan kami membuat kamus bahasa Batak dan Saluan yang bisa diakses melalui tentu saja internet dan media iPhone dan telepon genggam. Dan ini merupakan satu kemajuan yang luar biasa. Anak-anak kita sekarang sudah masuk pelajaran kurikulum lokal untuk bahasa daerah. Sesuatu yang kemudian kita juga sangat bangga bahwa anak-anak kita, siapapun dia, kalau sekolah di Kabupaten Banggai sudah ada kurikulum lokal untuk bahasa daerah. Dan kemudian yang lain lagi tentang kebudayaan daerah yang tentu saja membanggakan kita. Bagaimana kemudian kita mengangkat batik dan tenun nambo itu ke mancanegara. Batik dan tenun nambo sekarang sangat membanggakan dan kemudian menjadi ikon bagi masyarakat kita. Yang dulu-dulu tidak pernah diperhatikan seperti itu, tapi kemudian dengan ketekunan kita dan kita kemudian kesungguhan kita nambo sekarang sudah ke mancanegara. Apalagi yang lain, tari-tarian daerah, kemudian juga budaya-budaya lokal mampu kita angkat dengan tentu saja melakukan festival-festival pariwisata. Data menunjukkan pada saat 2016 jumlah wisatawan mancanegara dan lokal yang datang ke daerah Kabupaten Banggai hanya 2.000-an, tetapi pada medio 2019 jumlah wisatawan mancanegara dan bahkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Banggai mencapai 54.000. Suatu peningkatan yang luar biasa karena kita mampu mengunggah daripada suatu kondisi sosial budaya masyarakat yang selama ini mungkin tidak diperhatikan menjadi sesuatu yang membanggakan bagi kita. Anak-anak sekolah kita tampil, sanggar-sanggar seni budaya juga demikian pesatnya, dan kami memberikan insentif kepada lembaga-lembaga seni, kepada mereka-mereka yang berkarya di seni budaya, dan kemudian juga tentu saja kepada anak-anak kita yang berbakat, sehingga itu mendapat suatu tempat di hati masyarakat Kabupaten Banggai dan juga kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Silakan Pak.
Festival Pulau Dua dalam menggunakan budaya dan wisdom lokal itu sudah masuk dalam 100 kalender nasional. Itu tidak bisa dilakukan. Kemudian batik Namo kita wajibkan untuk seluruh ASN kita 8.000 minimal mempunyai 2 pieces batik Namo, karena dengan motif-motif itu dia memasyarakatkan tentang budaya dan kearifan lokal kita. Begitu juga tentang pemilihan putra-putri bangsa kita ganti dengan kearifan pemilihan tatu, udu, atau igo untuk memantapkan kearifan kita yang menkonsen terhadap ini. Dan untuk hal-hal yang ke depan tentu akan kita kembangkan lebih spesifik lagi. Tunggu halaman-halaman berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Paslon 3, silakan ditanggapi paslon 2 atas jawaban paslon 3. 1 menit waktu atas mulai dari sekarang. Baik. Rasanya aneh. Kenapa? Karena masyarakat adat di Kabupaten Banggai hari ini hampir setiap saat melakukan demonstrasi, melakukan unjuk rasa, karena mereka tidak pernah terlihat dan tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah daerah. Anggota DPRD sudah membuat aturan tentang perda masalah budaya, tetapi sampai dengan hari ini pemerintah belum pernah menjabarkan tentang kegiatan-kegiatan daripada budaya-budaya yang ada di Kabupaten Banggai. Berbicara tentang batik Namo, terlalu jauh ke Amerika. Saya sudah dari batik Namo, mana ada produksi di sana? 8.000 orang itu produksi di Namo. Mari kita melihat secara nyata, secara real. Jangan hanya berdasarkan teori dan ungkapan yang bisa kita buat, tetapi kenyataan tidak sesuai dengan yang kita dapatkan. Cukup, terima kasih paslon 2. Silakan paslon 1 menanggapi jawaban paslon 3. Waktu 1 menit mulai sekarang. Iya, terima kasih. Saya ingin menanggapi mengenai batik Namo. Tadi disampaikan bahwa sudah diadakan pagelaran sampai ke luar negeri. Tapi tentu biaya yang dikeluarkan juga itu cukup besar. Harapan pada saat ada pagelaran di luar negeri itu untuk ada feedback. Jadi feedback untuk bagaimana meningkatkan supaya batik Namo ini lebih bisa dikenal masyarakat dan bisa daya jualnya itu bisa lebih tinggi. Tapi ternyata sepertinya itu tidak berlangsung dengan baik. Dan saya pikir untuk promosi sampai ke luar negeri itu terlalu besar. Kalau menurut saya lebih baik kita real saja, yaitu seperti memperbaiki infrastruktur jalan yang produksi dan jalan wisata itu lebih real. Masyarakat sangat membutuhkan itu. Kami berjalan hampir di 300 desa itu semua membutuhkan itu. Padahal itu anggarannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan promosi batik Namo di sana. Begitu juga dengan Pulau Dua, itu semacam cuma seremonial. Jadi pada saat kegiatan itu ramai, setelah itu sunyi, jadi mungkin sia-sia saja. Terima kasih. Paslon 3, silakan direspon. 1 menit. Cek. Baik, terima kasih. Paslon 1 maupun paslon 2 ini perlu pemahaman ya. Membawa batik Namo ke luar negeri itu biayanya tidak sebesar yang dibayangkan. Ke Amerika misalnya, kita mungkin sama seorang desainer Yogyakarta yang kemudian karena saya bupati, dia dapat visa dan kemudian dia dapat bisa dia bersyukur. Maka dia tawarkan kepada saya, apa daerah kamu yang bisa saya bawakan ke luar negeri. Ikutlah batik Namo di sana. Jangan bikin orang Namo marah nanti. Karena batik Namo ini adalah sesuatu yang menjadi brand image kita, kebanggaan kita. Orang biasanya tahu batik Solo, batik Jogja. Sekarang kalau ada batik Namo, kita harus bangga bahwa Namo sekarang ini dengan tidak usah jauh-jauh, 8.000 pegawai saya ketika dia belanja rata-rata 350.000 satu kali, kali 2 kali 8.000, berapa miliar uang berputar untuk masyarakat Namo ini. Lepas daripada kesiapan masyarakat Namo untuk mempersiapkan infrastrukturnya, tetapi insya Allah ke depan Winsar akan mendorong ini menjadi ekonomi kreatif di masyarakat Namo yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Terima kasih paslon 3. Satu soal. Silakan dibuka, kemudian diperlihatkan di depan. F. Silakan bapak-bapak kembali ke podium. Terhadap pemerintahan daerah, baik dari segi penerimaan pajak maupun non pajak, termasuk penyerapan tenaga kerja. Pertanyaan publik, solusi apa yang
dapat Anda berikan guna mencegah hal tersebut jika Anda berdua dipercayakan sebagai bupati, wakil bupati pada periode yang datang, dan apa kebijakan strategis yang akan terkait dengan pemanfaatan tenaga kerja lokal. Waktu 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Untuk menghindari agar tidak terjadi korupsi terhadap pajak sumber-sumber daya alam, maka perlu adanya transparansi di dalam penerimaan pajak, baik pajak secara langsung maupun pajak secara tidak langsung. Di dalam pemberian izin juga kita harus transparan. Tidak boleh kita melakukan tindakan-tindakan yang hanya untuk menguntungkan diri sendiri, apalagi menguntungkan kelompok sendiri. Kabupaten Banggai saat ini menjadi lirikan Indonesia, bahkan menjadi lirikan dunia tentang sumber daya alam. Oleh sebab itu, pengelolaan sumber daya alam sehingga tidak dilakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan kepada para investasi-investasi atau para investor-investor yang akan melakukan penanaman modal di Kabupaten Banggai. Selanjutnya terhadap ketenagakerjaan, insya Allah di bawah pimpinan saya dan Om Burhanuddin, kami akan membuat suatu komitmen. Ini pernah kami dapatkan bahwa ketika kami melakukan pelaksanaan kegiatan di Papua, kami tidak sebetulnya masuk di sana. Tetapi di sana ada komitmen bahwa bagaimana semua pengelola sumber daya alam, semua investor untuk memberikan kesempatan kerja kepada anak-anak daerah. Bagaimana caranya? Kalau mereka belum punya pendidikan, maka mereka akan dididik. Apakah itu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bahkan 2 tahun, sehingga mereka menjadi pelaksana kegiatan-kegiatan yang ada di daerah Kabupaten Banggai, sehingga masyarakat Kabupaten Banggai tidak hanya menjadi penonton di negerinya sendiri, tetapi mereka bisa menjadi pemain di daerahnya sendiri. Saya sudah mengatakan kepada anggota DPRD, insya Allah kalau saya terpilih, saya minta kepada anggota DPRD untuk membuat aturan-aturan yang mengatur bahwa semua perusahaan yang masuk di daerah ini mengutamakan putra-putra daerah, sehingga mereka dapat bekerja di negerinya sendiri. Kalau proses pembuatan undang-undang ini lama, maka saya selaku bupati dan wakil bupati akan mengeluarkan aturan pemerintah yang mengatur tentang penerimaan tenaga kerja lokal. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, generasi muda, agar senantiasa tetap belajar, tetap tekun, tetap bekerja keras. Insya Allah sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Banggai akan memberikan nafkah yang luar biasa terhadap pembangunan daerah ini. Saya yakin dan percaya kita semua akan menuju daerah yang maju, daerah yang mandiri, dan daerah yang sejahtera dalam rangka pembangunan Kabupaten Banggai ke depan. Cukup. Paslon 1 silakan menanggapi. 1 menit waktu mulai sekarang. Ya, kami ingin menambahkan saja, bagi kami dalam sektor tenaga kerja, investasi dalam bidang sumber daya alam dan investasi apapun itu, kuncinya ada 2, yaitu patuhi regulasi baik pusat maupun daerah. Yang kedua, menguntungkan rakyat dan tidak berdampak secara sosial yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, dengan bantuan ahli, kami harus memastikan, menentukan, menilai kemampuan perusahaan, mengelola risiko, lingkungan, dan mengelola keadaan sosial. Dalam hak perlindungan tenaga lokal, yang akan kami lakukan adalah membuat perda perlindungan tenaga kerja yang di dalamnya mengatur rasio 60% tenaga kerja lokal dan 40% tenaga kerja luar. Yang berikutnya adalah pembuatan bank data kalian, skill banks, informasi yang ada pada bank kalian berisi identitas dan data tentang keahlian dan latar belakang orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Berikutnya adalah mensubsidi pendanaan kepada perguruan tinggi yang ada di LUU untuk... Cukup. Silakan paslon 3 menanggapi jawaban paslon 2. Cek. Jadi sesungguhnya fakta di lapangan ketika kami sebagai pimpinan daerah, ini kan lip service saja. Bangun hotel sendiri, bikin jasa catering sendiri, bikin jasa transport sendiri, bikin semua usaha sendiri, seolah-olah rakyat yang kerja. Fakta mengatakan tidak boleh seperti itu, kita membohongi rakyat. Kalau kita menjadi seorang investor, kita harus memberikan keleluasaan kepada rakyat supaya mereka juga punya akses. Misalnya
Kalau kita sebagai investor migas, kasih dia tempat untuk pemukiman kepada rakyat. Jangan kita bangun hotel. Kemudian kalau kita bisa catering, jangan kita bikin catering sendiri. Kita kasih rakyat kita, warung-warung kita hidupkan. Itu bagian daripada kesungguhan hati kita untuk memperhatikan rakyat. Jadi kalau jadi pemerintah, saya minta tolong jangan itu dibiasakan. Kita harus konsisten dan komitmen bahwa apa yang sesungguhnya untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kerja ke depan, benar-benar kita sebagai investor lakukan itu. Bangun sesuatu untuk Cukup rakyat. paslon 3, silakan direspon tanggapan oleh paslon 2. Waktu 1 menit untuk merespon. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, menyentuh sekali. Yang perlu kita ketahui bahwa pembangunan hotel yang kami lakukan ada fisik bangunannya saja, tetapi semua tenaga kerjanya adalah yang kami lakukan pemberdayaan terhadap putra-putra daerah. Kami tidak pernah melakukan rekrutan tenaga kerja hotel yang datang dari luar daerah. Semua yang kita lakukan adalah anak-anak desa yang ada di tempat itu. Kami didik dia, ya, kami ajar dia, kemudian mereka menjadi pelaksanaan tata boga yang ada di hotel kita. Kita memberikan peluang-peluang kepada mereka tentang bagaimana mereka bisa bekerja. Tidak seperti dengan proses Pulau 2 mau ada wisata tapi tidak mau dibangun hotel. Jadi kira-kira itulah gambaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya mengundang paslon 1 untuk mengambil soal di dalam diskon, dibuka dan kemudian ditampilkan kepada publik. G, silakan Ibu dan Bapak kembali ke podium masing-masing. Otonomi daerah dan desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah daerah termasuk Kabupaten Banggai diharapkan dapat mengelola keuangan daerahnya secara efisien dan efektif, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga tujuan desentralisasi maupun tujuan otonomi daerah yang telah ditetapkan seperti pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pelayanan kebutuhan dasar warga semakin baik dan merata terwujud. Pertanyaan publik, jika Anda berdua diamanatkan oleh rakyat menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana mengelola APBD yang dapat meningkatkan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak dasar, yaitu hak pendidikan, hak kesehatan warga masyarakat di Kabupaten Banggai? Waktu 3 menit mulai dari Anda menyampaikan jawaban. Silakan. Ya, terima kasih. Jika kami dipercaya rakyat, kami langsung action. Kami telah siap bekerja untuk merespon peraturan Menteri PAN-RB nomor 30 tahun 2014 tentang terobosan dan inovasi pelayanan publik dalam hal mempercepat dan memudahkan pelayanan kami, segera membentuk atau melakukan dan menerapkan yang pertama, birokrasi SIPPP digital, birokrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis digital. Yang kedua, layanan perizinan kependudukan dan administrasi umum terpadu. Yang ketiga, SIP sehat, sistem informasi pelayanan kesehatan dengan mobile emergency medical service. Yang keempat, program datang lawatan, datang melahirkan, pulang bawa akta kelahiran anak. Yang kelima, bank data skill. Yang keenam, bank data jaminan sosial. Yang ketujuh, gerakan satu hatinya, gerakan bersama tuntaskan masalah angka kematian ibu dan bayinya. Dan yang kedelapan adalah gerakan satu sekolah, gerakan stop anak putus sekolah.
Dan yang terakhir adalah siaga perempuan dan anak. Siap jaga perempuan dan anak dari tindakan KDRT. Semua inovasi layanan ini akan terrealisasi dan sudah berjalan minimal 50% dalam 100 hari kerja pertama kami. Selain itu, saya menyiapkan untuk percepatan penguatan ekonomi rakyat jika APBD tahun 2021 tidak kuat menopang pembiayaan pembangunan jalan kantong produksi dan jalan usaha tani, maka saya memutuskan untuk menurunkan armada pribadi, alat berat pribadi dengan biaya pribadi untuk membangun ruas jalan kantong produksi dan jalan usaha tani yang prioritas. Terima kasih. Mungkin mau ditambahkan. Iya, berbicara tentang pelayanan, maka kita harus melihat kesejahteraan pelayan. Salah satu yang terpenting pelayanan yang baik itu adalah menyangkut masalah pendidikan. Bagi kami, jika Allah SWT mentakdirkan rakyat mempercayakan menyangkut masalah pendidikan, salah satu diantaranya adalah honorer, maka kami sudah berjanji dan bersiap, insya Allah pendanaan bagi guru honorer itu tidak berdasarkan lagi dana BOS, tetapi kami akan bayar berdasarkan dana APBD. Kenapa ini kami lakukan? Karena menurut kami dana BOS itu ada sesuatu yang tidak adil. Jika misalnya kita mendapatkan ada sekolah yang jumlah siswanya itu banyak, maka dia mendapatkan honor insentif yang banyak. Tetapi jika kita mendapatkan satu sekolah yang jumlah siswanya itu kecil, maka dia juga akan mendapatkan yang kecil. Dan jika kami dipercayakan, insya Allah guru honorer itu akan kami bayarkan tiap bulan dengan menggunakan APBD dan regulasinya akan Cukup. Silakan paslon 2 menanggapi. 1 menit waktu Anda dimulai dari sekarang. Anggaran pendapatan dan belanja daerah itu sudah diwajibkan untuk bidang pendidikan dan kesehatan itu masing-masing 20% dan 10%. Tentu ini harus kita maksimalkan sehingganya bisa kita laksanakan yang namanya pelayanan pendidikan dengan baik. Sebagai contoh antara lain masalah pelayanan di bidang pendidikan khususnya anak-anak sekolah. Saat ini kalau kita lihat di Kabupaten Bangka ini banyak sekali anak-anak sekolah yang harus menempuh jarak antara desa dengan sekolah misalnya SMA itu sangat jauh. Nah ini kenapa kita tidak harus mengadakan misalnya pengadaan di sekolah. Ini penting agar tentu bisa mempercepat anak-anak ini bisa semangat belajar dan tentu bisa tidak ada hambatan dalam menuju sekolah. Paslon 2, paslon 3 silakan menanggapi 1 menit dari sekarang. Baik, jadi sesungguhnya yang dipertanyakan adalah bagaimana APBD itu bisa secara maksimal dimanfaatkan kaitan dengan bagaimana kita sebagai pemerintah ke depan untuk menyentuh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Ini harus jelas konsepnya. Tidak harus berbicara tentang jalan kantong produksi ke arah yang kesana kemari. Kalau kita bicara tentang bagaimana pendidikan itu harus mulai kita atur sesuai dengan kewenangan kita. Taman kanak-kanak PAUD, SD, SMP sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten. Ini yang harus kita dorong. Perbaikan infrastrukturnya, tenaga honorernya harus diperhatikan, di SK-kan oleh Pak Bupati kalau memang kemudian ke depan tenaga honorer itu ditambah honornya dan kemudian di SK-kan oleh Bupati. Kesehatan pun demikian, peningkatan daripada honor daripada PHR. Mereka telah bekerja luar biasa kerjanya, tetapi kita tidak punya kepedulian. Oleh karena itu tambah lagi, tahun depan tambah lagi supaya semangat mereka untuk menangani masyarakat kita. Demikian, terima kasih. Cukup, terima kasih. Silakan paslon 1 memberi respon atas 2 tanggapan. Waktu 1 menit dari sekarang. Silakan. Iya, untuk pasangan calon nomor 2 mengenai pengadaan di sekolah itu juga sudah masuk dalam program kerja kami. Dan untuk paslon nomor 1 yaitu kenapa harus singgung nomor 3 ya? Kenapa harus singgung itu jalan kantong produksi? Tidak apa-apa, terserah kita mau singgung apa. Yang jelas kami akan melakukan kalau kami terpilih. Terserah tanggapannya. Yang jelas kalau kami terpilih untuk intinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di bidang pendidikan, di bidang ekonomi dan di bidang-bidang lainnya. Masalah mau tepat sasaran atau tidak itu urusan lain. Yang penting kalau kita dipercayakan kita akan melakukan hal tersebut. Terima kasih. Menyangkut masalah anggaran pendidikan,
Itu kan sudah dijelaskan oleh pasangan nomor urut 2, 20%, dan itu Pemda wajib mengeluarkan 20%. Sekarang ini kita sudah lebih dari 20%. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kesejahteraan tenaga honorer itu bisa tercapai. Dengan apa? Dengan dana APBD. Kaya ini Kota Luwu ini sebenarnya. Cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita beri aplaus. Ini pasangan calon pasangan untuk menempati podium. Di segmen tersebut, setiap pasangan calon menyampaikan pertanyaan kepada satu pasangan calon tertentu, dan pasangan calon tersebut menjawab pertanyaan dan merespon, kemudian memberikan tanggapan balik terhadap jawaban dan pertanyaan tersebut. Di dalam segmen ini, saya ingin mengarahkan kepada setiap pasangan calon, pertanyaan yang disampaikan kepada pasangan calon tertentu fokus pada tema debat pada sore hari ini, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kemudian menyelesaikan persoalan daerah dan kebijakan menanggulangi, mencegah dan mengendalikan COVID-19 di Kabupaten Banggai. Kesempatan pertama, saya mengundang kepada paslon 1 untuk bertanya kepada paslon 2 dan hanya satu pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan, Bu. Ya. Pada debat pertama, Bapak begitu optimis bahwa persoalan 1 juta, 1 pekarangan, dan 500 juta per bumdes bisa terrealisasi. Dengan menempatkan industri migas sebagai solusi, kita tahu industri ini padat modal dan padat skill. Perlu diketahui bahwa industri pengolahan sumber daya alam sekarang termasuk industri gas ada standar kerja pengolahan risiko yang ditetapkan oleh World Bank. Ini erat kaitannya dengan pelayanan publik, khususnya terkait standar buruh atau tenaga kerja. Kami ingin tahu apa strategi Bapak dalam memenuhi standar equality principles itu untuk yang berdampak baik bagi perlindungan tenaga kerja lokal. Silakan. Paslon nomor 2, waktu Anda 3 menit. Baik, dilarang pelaksanaan kegiatan-kegiatan migas. Semuanya sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar. Tidak ada pekerjaan migas yang di Indonesia tidak berdasarkan dengan HSSE. Ya. Kami tidak boleh melakukan pelaksanaan kegiatan kalau tidak memenuhi standar HSSE. Di sana ada performan yang dibentuk oleh aturan-aturan tentang ketenagakerjaan migas. Insya Allah migas yang ada di Kabupaten Bangka ini sangat menjanjikan. Ya, kalau kemarin saya baru menjelaskan tentang sekian ratus ribu penemuan baru telah ditemukan cadangan kurang lebih 10,75 bilion yang ini akan memberikan pendapatan kepada masyarakat Kabupaten Bangka. Dan insya Allah saya akan mencoba membawa BUMD Kabupaten Bangka untuk maju sebagai pengelola migas yang handal. Ya, bagaimana caranya? Insya Allah kami tahu caranya. Ya, kami sudah kurang lebih 20 tahun bergerak di bidang migas ini karena migas yang ada di Kabupaten Bangka saat ini sudah menempati urutan kedua di Indonesia setelah Bintuni. Insya Allah penghasilan Kabupaten Bangka dalam rangka peningkatan APBD itu akan kita dapatkan sehingga pembangunan yang ada di Kabupaten Bangka ini dapat berjalan sesuai dengan rencana-rencana kerja kita. Kemudian masuk kepada penanganan tentang ketenagakerjaan. Semua tenaga kerja juga semua akan terlatih. Ya, tidak ada tenaga kerja yang dibiarkan begitu saja. Di sana ada training, ya. Kemudian ada pelatihan, ada sertifikasi yang tidak melanggar dengan aturan undang-undang migas. Tidak perlu dikhawatirkan tentang bagaimana tata kelola dan tata pelaksanaan kegiatan migas, karena semua konsep ya yang dilakukan di perusahaan-perusahaan migas sesuai dengan aturan-aturan. Ya, tidak ada aturan-aturan yang lepas dan berdiri dengan sendirinya. Ya, mudah-mudahan kehadiran migas yang begitu besar di Kabupaten Bangka ini memberikan dampak yang lebih positif.
Kalau kemarin ada orang yang pesimis ya terhadap pembangunan migas, insya Allah di bawah kepemimpinan Amin dan Turkanudin, Kabupaten Banggai akan maju dengan perusda-perusda, dengan BUMD tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan migas. Kita bisa membuat LNG, kita bisa metanol, kita bisa memanfaatkan karbon dioksida, kita bisa memanfaatkan sulfur, yang semuanya kita peruntukkan bagi pembangunan Banggai yang lebih baik, lebih maju, lebih mandiri, dan lebih sejahtera. Terima kasih. Silakan ditanggapi paslon 1. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi tanggapan kami ingin menanggapi bahwa mengenai gas ini, mengenai industri gas ini, dia sangat ketat peraturannya. Memang semuanya mengikuti regulasi, tetapi yang kami maksudkan di sini untuk persoalan 1 juta per pekarangan dan 500 juta itu tidak segampang itu untuk memberikan seolah-olah ada pemasukan dari migas dan itu bisa terlaksana. Karena kalau untuk daerah ini sangat kecil kewenangan peraturan itu diberikan oleh pusat. Jadi semua kewenangan berada di pusat. Jadi tidak semudah itu, tidak semudah memberikan telapak tangan. Untuk itu, menurut kami ini perlu kajian lebih mendalam dan tidak mungkin, mohon maaf, tidak serta-merta memberikan ini bisa padahal itu masih mengawang-awang. Mungkin dari saya cukup sekian. Masih ada waktu. Terima kasih. Gas itu bukan baru di Kabupaten Banggai, di Gresik sudah dilaksanakan, ya. Sumatera Selatan sudah dilaksanakan, Prabu Muli sudah dilaksanakan, Aceh sudah dilaksanakan, Papua sudah dilaksanakan. Kalau mereka semua bisa melaksanakan menghidupkan BUMD dalam mengelola migas yang diberikan, kenapa kita tidak? Walhasil dari temuan 10,7 bilion, sekarang Perusda Morowali telah meminta 30 mm kepada Pertamina untuk dijadikan sumber tenaga listrik yang akan dikelola. Sekarang Morowali sudah meminta untuk melaksanakan. Masa Kabupaten Banggai yang sudah diberikan 5 mm tidur tidak dikelola hampir 10 tahun. Berapa banyak uang kita yang hilang begitu saja, menguap begitu saja karena kita tidak mampu untuk melakukan kegiatan migas. Cukup. Paslon 2. Terima kasih. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Tentu saja di dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat, terus persoalan-persoalan kebijakan-kebijakan maupun penanganan COVID, tentu saja Kabupaten Banggai butuh akan biaya, butuh akan uang. Dulu ketika Anda ditetapkan menjadi bupati pada 2016, Anda pernah mengangkat APBD menjadi 5 triliun, tapi tidak sanggup. Kemudian turun menjadi 3 triliun, itu penjelasan. Sekarang anjlok menjadi 1,8 atau 1,9 triliun. Ketika Anda menjabat untuk memberikan kebijakan kepada masyarakat, apalagi janji-janji Anda yang Anda lakukan dalam rangka meningkatkan APBD Kabupaten Banggai hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan paslon 3 memberikan jawaban. Waktu Anda 3 menit dari sekarang. Silakan. Terima kasih, moderator. Kalau saya berbicara dengan paslon 2 ini harus pakai data, karena biasanya ngelantur bicaranya. Jadi yang pertama tentang COVID-19. Tadi kami dikatakan bahwa pemerintah itu paling anjlok ketika kami jadi pemerintah. Data ini mengatakan ketika terjadi lonjakan COVID itu di bulan Oktober, kami masih bertarung untuk masalah PNS kami. Kami belum berkampanye. Itu siapa yang berkontribusi dalam rangka penyebaran COVID selama ini? Itu yang pertama, saya ingatkan. Kali ini ada data. Data ini dari tim gugus tugas Kabupaten Banggai. Itu yang pertama. Yang kedua, data tentang ujian daripada lembaga LSI yang mengatakan pemerintah Kabupaten Banggai selama kami memimpin itu rapor hijau dalam hal pencegahan dan penanganan COVID. Itu pakai uang yang hanya 1,8 triliun. Bayangkan kalau sampai 3-4 triliun, mau lewat sama yang COVID kita bikin. Artinya untuk tidak bisa selesaikan. Jadi sesungguhnya dalam rangka pencegahan penanggulangan COVID ini, pikiran kita itu jangan juga cuma uang. Tidak bisa seperti itu. Kita harus berpikir kreatif.
Seperti kita melaksanakan program yang asal ada, tidak ada uangnya. Betul ya, telur nambok, batik nambok, tidak pakai uang. Tapi bagaimana rakyat kemudian menyanggupi dan kemudian bergerak untuk kegiatan itu. Dan yang ketiga tentu saja berbicara tentang penanggulangan COVID ini, kita harus punya keberpihakan terhadap infrastruktur kesehatan, tenaga kesehatan. Kita harus menjamin supaya mereka punya fisik dan kemudian imun yang tinggi. Kita harus jamin keamanannya, kita harus jamin juga tunjangannya, kemudian kita harus jamin kelengkapan di mana mereka bertugas untuk safety, aman sampai pada tingkat puskesmas. Itu yang penting kita pikirkan. Kemudian rakyat dikasih kuat imunnya. Bagaimana caranya rakyat dikasih imun? Berikan dia bantuan. Betul APBD kita terbatas karena adanya COVID, tapi Pak Jokowi dengan Pak Herwin itu satu komando, satu partai, satu garis. Sehingga insya Allah penambahan jumlah daripada masyarakat miskin yang terkena dampak COVID atau masyarakat lainnya untuk menerima bantuan ke depan, insya Allah kita akan tambah, kita akan perjuangkan, dan kemudian tentu mereka akan menambah juga kekuatan imun mereka dalam berhadapan dengan COVID ini. Juga dalam hal tentu saja penguatan ekonomi. Masyarakat tidak bisa dilihat bahwa mereka harus di rumah saja. Tidak bisa, mereka harus aktif, mereka harus produktif. Oleh karena itu kita berikan dia suntikan daripada anggaran daerah ini. Itu cara berpikir yang bagus. Tidak perlu banyak uang, tetapi kita bagaimana kerja kepada rakyat, buktikan kepada rakyat bahwa kita bisa menjadi pelayan mereka dan kemudian bisa mengangkat daripada semangat mereka untuk kemudian memotivasi diri mereka menjadi maju. Ya, terima kasih. Silakan Paslon 2 memberi tanggapan atas jawaban. Baik, yang ingin kami bandingkan adalah ketika Sudarto ke Pak Munamir itu 450 menjadi 800. Kemudian dari Pak Makmun ke Sofian Mile naik menjadi 850 miliar. Kemudian naik menjadi 2,2. Ketika Bapak memimpin, ini bukan naik ini pertumbuhan ekonominya, malah turun drastis 1,8. Bagaimana Anda mengatakan bahwa uang bukan segalanya? Bagaimana memberikan pelayanan secara gratis kalau tidak punya uang? Bagaimana memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kalau tidak punya uang? Bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kalau tidak punya uang? Semuanya itu harus dengan uang. Oleh sebab itu, bagaimana konsep Bapak tentang mengelola daerah ini untuk meningkatkan APBD yang harusnya tren grafiknya harus naik, tetapi yang saat ini terjadi tren grafiknya menurun dari 2,2 Sofian Mile dilakukan malah turun di angka 1,8 sampai 2%. Ini menjadi PR bagi kita semua. Terima kasih. Cukup, terima kasih. Silakan Paslon 3 memberikan respon. 1 menit. Baik, saya kira ini pemahaman ini juga harus diluruskan kembali bahwa APBD itu bukan pertumbuhan ekonomi. APBD itu anggaran pendapatan belanja daerah. Tahun ini turun, ya tidak apa-apa turun, tapi tukik tetap bertahan. Tidak apa-apa turun, tapi kemudian honor bisa terbayarkan. Dan semua masalah kesehatan BPJS terbayarkan. Terus ada masalah apa dengan turunnya anggaran itu? Kita juga mau apa kalau kemudian struktur APBD kita itu tergantung kepada pemerintah pusat. Tidak bisa kemudian kita ini menentukan. Padahal PAD kita itu cuma sekitar 250 miliar. Kita dorong ke depan. Kalaupun nanti insya Allah berakhir dengan kontrak kerja dari gas ini, kita coba untuk kemudian menggait mereka. Tetapi bukan dipotong di tengah-tengah. Permen SDM nomor 37 tahun 2016 itu membantah saudara punya analogi bahwa kita bisa ambil di tengah-tengah perjalanan terhadap persoalan gas itu. Itu harus dipahami. Sehingga insya Allah ke depan kita akan tentu saja anggaran kecil tapi berdaya guna, bermanfaat dan menguntungkan rakyat. Cukup, Paslon 3. Ya, kita beri aplaus. Memberikan pertanyaan kepada Paslon 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk Paslon 1. Memang dalam sistem pelayanan untuk pemantapan birokrasi dan tenaga kerja, saya ingin memantap tentang pemahaman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang kita kenal SAKIP di Kementerian PAN-RB. Untuk pemantapan ini, tentunya saya ingin penjelasan dari Bapak pemahaman tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan ini menjadi parameter utama dari Kementerian PAN-RB dan Kementerian dalam tentang angka-angka partisipasi kita terkait dengan pelayanan public service. Nah, itu karena bagian penting yang harus kita mantapkan. Bagaimana pemahaman
sakit yang sekarang dokumen sudah raih di Indonesia satu-satunya di luar Jawa Kabupaten Banda sakit A. Mohon penjelasan dan pengertian kepada masyarakat. Terima kasih. Silakan paslon 1 memberi jawaban. Waktu Anda 3 menit Iya. dari sekarang. Pertama, ketika kita bicara tentang sakit, berarti kita berbicara tentang reformasi birokrasi. Kita pahami bersama bahwa salah satu tujuan reformasi birokrasi itu adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga terwujud apa yang disebut dengan WBK dan WBBM. WBK wilayah bebas korupsi, WBBM wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, hatimu sudah berkomitmen, bahkan menempatkan nomor urut 1 di dalam program-program unggulannya. Oleh karena itu saya teringat dengan pesan orang tua saya. Nah, kalau Anda menjadi seorang pemimpin, Anda tidak harus pintar. Anda cukup bijak, adil, dan jujur. Tidak harus pintar, karena banyak sekarang ini orang yang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Maka dibutuhkan sekarang ini orang-orang yang pintar dan pintar juga merasakan apa yang kami rasakan. Berbicara tentang reformasi birokrasi yang kami sampaikan tadi, bahwa ternyata untuk membentuk suatu pemerintahan yang bersih itu, maka yang harus kita lakukan adalah menempatkan orang-orang di tempat birokrasi itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan bidangnya. Agama mengajarkan kepada kita bahwa setiap pekerjaan yang diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka itu rusak kehancuran. Maka ini yang harus kami lakukan. Jika hatimu dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membentuk birokrasi yang maksimal, maka kami akan melakukan sesuai dengan bidang kami masing-masing, dalam artian menempatkan seseorang itu sesuai dengan fungsinya. Karena kalau kita lihat sekarang ini Bapak dan saya kira baca kalau kita lihat sekarang ini, justru di dalam birokrasi kita ini ada menempatkan orang-orang yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Maka jangan heran kalau misalnya kita dapatkan seperti itu akan memberikan sebuah kerancuan yang sangat besar. Tetapi kami berharap apa yang sudah dilakukan sebelumnya, dan itu yang akan kami tingkatkan. Saya cuma ingin menyampaikan satu hal, bahwa yang saya khawatirkan ketika orang datang berkunjung ke negeri kita, kalau mereka menanyakan tentang birokrasi, reformasi yang kita lakukan, justru tidak sesuai dengan kenyataan, itu yang akan menjadi rasa malu di dalam diri kita. Maka apa yang dilakukan hari ini, kami sudah berkomitmen menempatkan reformasi birokrasi itu sebagai top unggulan yang pertama dalam program-program unggulan kita. Jadi untuk kami, pembangunan birokrasi berintegrasi melayani dengan hati. Semua aparatur birokrasi harus konsisten. Kerjakan apa yang sudah ditulis, tulis apa yang sudah dikerjakan, dan laporkan pada masyarakat hasil dan kualitasnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon, silakan ditanggapi. Paslon 3, 1 menit dari Saya tambahin, ini Pak Paslon nomor 1 sebenarnya bekas sekretaris dinas Dikbud. Kalau berdasarkan itu dia tidak cocok jadi sekretaris Dikbud. Jadi harusnya memang kita tinjau ke depan bahwa Sakip ini memang supaya lebih dapat AA, karena kualifikasi Sakip itu masih di A, nanti udah jadi AA. Nah, salah satunya adalah bagaimana kemudian Dikbud ini kemudian juga direformasi untuk ditempati oleh orang-orang yang memang punya pengalaman di sana. Saya kira itu jadi satu yang penting dan menjadi masukan bagi Pak Ustadz ya, yang sudah berceramah kepada kita. Silakan tambah. Jadi memang Pak Ustadz ini dia teman karib kita. Jadi maka itu selalu satu hati, satu rasa, satu karsa. Tapi bukan hatimu, tetap hatiku. Karena bagian penting dari proses reformasi birokrasi itu, maka kita memang memantapkan the right man in the right job, the right in the right place. Tapi kemarin memang kita Pak Ustadz ini kita ketemuannya, tapi ternyata dia mungkin merasa stres atau sayang sama Cukup, terima kasih Mas calon. Silakan paslon 1 merespon tanggapan paslon 3. Iya, memang terus terang ketika saya dilantik dari kepala bidang menuju dinas perpustakaan, saya merasa enjoy di sana. Tetapi saya ditawarkan jabatan untuk menempatkan dinas pendidikan karena saya juga mantan seorang guru. Tetapi apa yang terjadi ketika saya ditempatkan di sana? Justru kepala dinas saya itu golongannya itu 4A.
sementara sekretaris itu angkat B. Nah, kalau kita tinjau dari sakit, apakah ini sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada? Ini mohon maaf ya, saya mau bicara ini apa adanya, bukan karena ada apanya. Makanya di hati itu tidak ada apa-apa, tapi insya Allah semua apa-apa ada di hati. Saya ingin menyampaikan, mohon maaf Pak, pesanan nomor 3 jangan saya ditanggapi lain. Karena yang jelas bahwa setiap apa yang kita sampaikan itu akan menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dari sejumlah kepala yang hadir. Kalau semua Cukup, terima kasih. Mari kita beri aplaus kepada tiga pasangan calon. Pasangan calon, saya undang kembali untuk berdiri di belakang podium. Pemirsa, masih di kampanye debat publik dan debat terbuka antar pasangan calon, dan kita akan memasuki segmen kelima. Segmen kelima adalah debat terbuka antar pasangan calon lanjutan. Saya mengundang kepada paslon nomor 3 untuk menyampaikan pertanyaan dalam konteks tema kita hari ini kepada paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit menyampaikan pertanyaan, dimulai dari start. Silakan. Baik, saya ingin bertanya. Saya lihat tagline-nya paslon nomor 2 menjadikan Banggai lebih baik. Saya mau tanya, kira-kira indikator apa saja yang harus Anda lakukan ketika Anda terpilih dalam khusus masalah reformasi birokrasi? Karena yang kami lakukan, alhamdulillah, mendapatkan respon yang luar biasa dari pemerintah pusat melalui pemberian sakit A, sehingga tentu saja kami tidak ingin kemudian mendapatkan sesuatu gambaran penanganan reformasi birokrasi yang kemudian turun pada saat misalnya nomor 2 dipercayakan sebagai pemerintah. Oleh karena itu, coba digambarkan kepada kami apa saja yang harus kita lakukan dalam proses reformasi birokrasi sehingga sakit itu bisa meningkat dari AA. Terima kasih. Silakan paslon nomor urut 2. Baik. 3 menit, waktu Anda dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Kami bangga Kabupaten Banggai dapat sakit A. Tetapi kenyataan yang terjadi, ya bukan kita menyalahkan, tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bagaimana sistem penggolongan dari golongan 3A sementara di atasnya adalah 3B atau 3A, sebaliknya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan pelaksanaan penganggaran? Hampir setiap tahun Kabupaten Banggai ini selalu berhutang. Bagaimana dengan pengelolaan perencanaan pembangunan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik? Ya, kami tidak melihat bahwa tata kelola yang dikerjakan itu bisa membaik. Insya Allah di bawah kepemimpinan kami akan melakukan regulasi tentang pengelolaan pemerintahan. Ya, kita tidak akan mengelola pemerintahan itu berdasarkan keinginan kita sendiri atau berdasarkan kedekatan kita sendiri. Tidak ada penempatan pegawai yang berdasarkan keinginan kita, berdasarkan bisikan-bisikan, tetapi kita akan menempatkan berdasarkan prestasi dan kemampuan dari orang masing-masing. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel tentunya merupakan salah satu misi ya, yang tentu menjadi program kami ke depan. Oleh karenanya dalam rangka untuk mempertahankan kondisi pemerintahan yang baik ke depan, tentunya mulai dari rekrutmen pegawai harus melalui mekanisme yang sudah ada. Apalagi dalam pengisian jabatan ada Baperjaka. Pengungsian Baperjaka tentu harus tetap kita perhatikan. Kenapa? Selama ini biasanya Baperjaka itu hanya menjadi formalitas saja, bukan diberikan peranan yang maksimal. Padahal di sana di Baperjaka ada beberapa yang perlu memberikan informasi, mulai karena anggotanya itu ada dari inspektorat, ada dari kepegawaian, sehingga informasi-informasi yang ada
tentu itu harus dijadikan dasar untuk untuk pengisian jabatan-jabatan yang ada di birokrasi. Nah, oleh karenanya ke depan, insya Allah di tangan ATFM semua itu akan kita lakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga tidak ada lagi pengisian jabatan hanya melalui dari bisik-bisik tetangga. Ya, cukup paslon 2. Silakan paslon 3 memberikan tanggapan. Baik, Waktu 1 menit. saya kira paslon 2 ini ditemani oleh ASN yang handal, tetapi sesungguhnya berbicara tentang reformasi birokrasi bukan hanya mutasi, Bapak, bukan hanya kasih pindah-pindah pegawai, yang juga notabene ada aturan mainnya. Sekarang kalau kita macam-macam, kita dilapor kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, dan saya sudah terbiasa mendapatkan laporan itu, dan kemudian kita harus lebih hati-hati. Tetapi ketika kita berbicara tentang apa yang kita lakukan terhadap proses reformasi birokrasi daerah kita, itu cakupannya luas. Bagaimana para perangkat daerah ini disatu padukan untuk satu sistem komando untuk menyelesaikan visi-visi di sana. Itu perlu seni dan tentu saja pola yang baik, penataan yang baik. Berbicara tentang Bapeda mengkoordinir untuk misalnya masalah stunting, masalah pendidikan yang berkualitas. Itu harus ada satu padu di sana yang tentu saja pimpinan perangkat daerah sampai jajarannya ke bawah itu komit untuk melaksanakan. Paslon 2 silakan direspon. Tanggapan paslon 3 1 menit. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan itu benar adanya, tetapi realita yang terjadi tidak seperti apa yang didapatkan oleh Bapak. Kita melihat bahwa bagaimana laporan-laporan dari BPKRI yang merekomendasikan tentang integrasi dan mengamankan BUMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagaimana tentang kelemahan pengendalian pengelolaan pemungutan pendapat retributif daerah. Bagaimana dengan kelemahan pengendalian dalam pertanggungjawabkan penggunaan dana BOS. Terdapat permasalahan dalam pertanggungjawab dana BOS pada SD dan SMP di Kabupaten Bangka. Bendara BOS mengaku bahwa belum memahami seluruh tentang mekanisme penatausahaan kas, khususnya penatausahaan pajak dengan buku pembantu pajak. Begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Bangka, pemerintahan Kabupaten Bangka, sehingga kelemahan-kelemahan ini tidak dapat dilihat dari prestasi. Cukup, terima kasih paslon 2. Selanjutnya saya mengundang paslon 2 untuk mengemukakan satu pertanyaan kepada paslon 1. Waktu Anda 1 menit, silakan. Ya, paslon 2 ke paslon 1, silakan. Ketika paslon 1 ke depan terpilih menjadi pimpinan di daerah ini, tentunya yang berkaitan dengan penanganan permasalahan daerah yang sekarang ini, khususnya di bidang kelangkaan pupuk, bagaimana paslon 3 ini bisa mengatasi? Paslon 1 mengatasi. Cukup Bapak. Oke. Ya, silakan paslon 1 menjawab 3 menit ya. Ya. Dari sekarang, silakan. Berbicara tentang menyangkut masalah kelangkaan pupuk, ini dari sisi agama. Kelangkaan pupuk ini kan merupakan sebuah permasalahan yang besar yang dihadapi oleh para petani. Oleh karena itu, kami berkomitmen bahwa sistem yang kami pakai nanti itu adalah sistem resi mudah. Bagaimana untuk mengatur pupuk yang ada? Tidak semata-mata dikelola oleh sebagian orang saja, tetapi ini bisa imbasnya sampai kepada seluruh masyarakat yang ada, terutama petani. Oleh karena itu kami berharap bahwa apa yang kami lakukan hari ini, karena kita ini baru, tidak serta-merta, karena jangan sampai kita memberikan sesuatu yang salah untuk pasangan nomor 2, tolong tanam saja. Tanggal 9 Sodeka. Nanti kalau menyangkut masalah pupuk, akan panggil itu kepala dinas untuk menangani bagaimana kelangkaan pupuk ini terjadi. Apapun yang kita lakukan hari ini, kita tidak
berkomentar dengan yang banyak, tetapi satu hal yang harus kita lakukan adalah pupuk itu harus menjadi prioritas yang kami dapatkan sesuai dengan program kami. Kami tambahkan, Bang. Ya, dalam visi misi kami program unggulan yaitu ada subsidi itu memungkinkan untuk melakukan pupuk bersubsidi. Jadi untuk itu kita punya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang sistem risiko yang disampaikan itu sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Dengan dasar itu kami memprogramkan selain pupuk bersubsidi yaitu proteksi harga komoditi unggulan petani agar stabilitas harga. Proteksi harga ini juga kami sering lakukan untuk yaitu penyertaan modal dikelola oleh BUMD dan BUMDes, yaitu dan menggunakan lembaga penjamin serta kerjasama pihak swasta dan pihak ketiga itu kalau untuk yang tidak bisa terlepas dari pupuk bersubsidi dengan proteksi harga komoditi. Jadi untuk kami regulasi itu memungkinkan kalau insya Allah kami jadi bupati, maka kami pastikan pupuk bersubsidi untuk rakyat akan kami. Oke kan? Demikian. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Masih bisa digunakan? Pas. Nanti Pas. saja kalau saja di baru. Oke, terima kasih banyak. Pasangan calon. Silakan paslon 2 untuk berikan tanggapan jawaban paslon 1. Waktu ada 1 menit dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih paslon 1. Jadi insya Allah penanganan pupuk ini sangat langka ya. Hampir semua petani mulai dari ujung toilet sampai bunta sampai kepala burung semua orang berteriak akan pupuk. Oleh sebab itu insya Allah di bawah kepemimpinan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pengadaan pupuk yang ada di Kabupaten Banggai. Saat ini pupuk yang cuma 7.000 ton tidak sesuai dengan 51.000 hektar tanaman sawah, belum ditambah dengan perkebunan kelapa sawit, perkebunan kakao, perkebunan kelapa dalam. Oleh sebab itu yang kami harapkan kepada perkebunan yang tidak berhak untuk melakukan penggunaan pupuk bersubsidi, untuk mari kita sama-sama memberikan petani sehingga petani bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Masih ada waktu? Berapa detik? Cukup? Ya, terima kasih. Silakan paslon 1 memberi respon tanggapan paslon 2.